Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan ini Eka Rahmasari dengan NIM 19101047. Kemudian ada Ronald dengan NIM 19101056. Selanjutnya saya sendiri Wahyu Warana Putra dengan NIM 19101062. Kami akan mempresentasikan materi pada pertemuan 13 kali ini. Untuk mata kuliah pengantar perpajakan dengan materi PKB atau pajak kendaraan. Tidak memperpanjang pembukaan, langsung saja saya bacakan slide yang pertama, yaitu pengertian pajak. 8 tahun 2000 kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung besar-besarnya makmuran rakyat. Slide selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontribusi pendapatan negara pada APBN tahun 2017 misalnya. Kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83%. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak berlaku UMKM, sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak perpajakan yang mendukung pemungutan rupiah seperti meningkatkan biaya masuk. Lalu yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pendapatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan pertambahan lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Lalu ada pengertian pajak kendaraan bermotor. Kita merujuk pada pasal 1 Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah PDRD. Pajak kendaraan bermotor PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalanan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain. Yang pertama ada objek. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor. Lalu dua ada subjek. Subjek PKB orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak milik badan dalam hal wajib pajak milik badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Lalu ada tarif kendaraan motor bermotor PKB. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009,
Ketentuan dikeluarkan hanya mengatur penetapan batas bawah dan batas atas tarif PKB pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif PKB diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif PKB memiliki pribadi ditetapkan sebagai berikut. Baiklah, saya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Ronald. Kepada Bang Ronald, silakan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tarif PKP, tata cara perhitungan di masing-masing daerah. Baiklah, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif. Paling rendah dan yang paling tinggi adalah sebesar 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor umum ditetapkan sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial, pemerintah, TNI, Polri, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%. Pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 kedua dan seterusnya didasarkan atas nama alamat yang sesuai tanda pengenal diri ditetapkan secara progresif sebagai berikut. Seperti kepemilikan kedua 2%, kepemilikan ketiga menjadi 2,5%, serta kepemilikan keempat menjadi 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 di atas 350 cc didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan tanda pengenal diri. Ditetapkan secara progresif sebagai berikut, yaitu 1. Kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, kepemilikan keempat sebesar 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Baiklah, saya akan membacakan tentang tata cara pemungutan pajak. Dibagi atas dua, yaitu stelsel pajak dan yang kedua asas pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu objek, artinya itu penghasilan yang nyata. Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi harus dapat dikenakan di akhir periode. Kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada sebuah anggapan yang diatur undang-undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Ketiga, stelsel campuran merupakan salah satu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Tata cara yang kedua yaitu asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili. Negara berhak untuk dapat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan pajak di wilayahnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi WP atau wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara juga berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak ini dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Berikutnya, tata cara perhitungan pajak atau PKB. Berikut cara perhitungan pajak kendaraan, yaitu komponen yang diperhitungkan ada dua. Yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2010, STTD Perda nomor 2 tahun 2015. Dibagi atas dua, yaitu yang poin A nilai jual kendaraan bermotor dan poin B yaitu bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan komponen yang kedua yaitu SWDK LLJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ditetapkan dan dibagi atas dua, yaitu mobil sebesar Rp143.000 dan motor sebesar Rp35.000. Kita ambil contoh seperti motor Ninja 250 SL. Dengan nilai jual kendaraan bermotor diperkirakan Rp32.800.000, merupakan kepemilikan kedua. Dan diketahui bobot
koefisiennya yaitu 1. Untuk jenis kendaraan tersebut, cara menghitungnya yaitu yang pertama yaitu dikenakan tarif pajak progresif karena kepemilikan yang kedua. Kemudian pajak kendaraan bermotor 2,5% dikali yaitu koefisien bobotnya serta dikali dengan nilai jual sebesar 30.800.000 menjadi 820.000. Ditambah dengan SWDK LJ sebesar Rp35.000 sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp855.000. Baiklah, untuk slide sanksi atas pajak kendaraan bermotor akan dijelaskan oleh teman kami Indri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Bang Ronald. Sanksi atau pajak kendaraan bermotor. Kalau punya kendaraan mobil atau motor, Anda wajib menyetor pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Besaran atau jumlah pajak tersebut tercantum di sisi depan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Sementara pada bagian belakang tertera masa berlaku STNK selama 5 tahun. Ganti plat nomor. Artinya, sebelum tanggal jatuh tempo, STNK harus segera diperpanjang. Namun, bila Anda tidak melunasi pajak kendaraan bermotor setiap tahun, otomatis STNK tersebut akan mati. Kesimpulan, berdasarkan makalah yang telah penulis hasilkan, dapat menarik kesimpulan yang dapat diambil dan yang dapat mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pemahaman masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor masyarakat, pengertian tentang pajak kendaraan bermotor, PKB. Apa saja fungsi pajak sebagian memperoleh pengetahuan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Apa saja fungsi pajak sebagai memperoleh pengetahuan peraturan pajak kendaraan bermotor dari undang-undang, sosialisasi, memperoleh informasi dari media massa maupun elektronik. Faktor yang membuat masyarakat kurang paham atau tidak sepenuhnya memahami perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor adalah tingkat pendidikannya yang rendah dan jenis pekerjaan yang kurang mendukung atau memungkinkan wajib pajak untuk mendapat pengetahuan lebih mengenai pajak kendaraan bermotor. Bagaimana tata cara pemungutan pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor atau PKB? Pemberian sanksi pidana penjara atau denda cukup besar sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 288 ayat 1 menyebut, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalanan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana